Perkenalkan, nama saya Iwayandi Pawijaya. Saya Nikadek Suartini. Saya Nimade Sumiyanti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Yang pertama, bentuk populer. Bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Karya ini sering dijumpai di dalam media massa seperti koran atau majalah. Yang kedua, bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Simpulan, dan G. Daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasa, dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Bentuk ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: A. Judul, B. Tim pembimbing, C. Kata pengantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil penelitian, J. Bab simpulan dan rekomendasi, K. Daftar pustaka, L. Lampiran-lampiran, M. Riwayat hidup. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Yang ketiga, kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Kerangka teoretis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut: A. Metode deskriptif, B. Metode eksperimen, C. Metode penelitian kelas. 5. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoretis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan,
Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Susunan penulisan daftar pustaka, nama yang disusun di balik, tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan penerbit.